Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mia dalam acara Info Kursus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak pemirsa semua untuk membahas serta mempelajari bagaimana membuat sanggul malang pengantin Palembang Aisan Gede. Nah, untuk itu kita akan menemui narasumber kita yang akan menjelaskan segala sesuatunya mengenai teknik membuat sanggul ini. Mari pemirsa, ikut saya. Pemirsa Info Kursus di rumah, sanggul malang adalah sanggul yang dipakai oleh pengantin Palembang Aisan Gede. Sanggul ini tanpa sasak, menyerupai angka 8 melintang. Tampak dari depan kira-kira 2 jari ke samping kiri dan kanan. Lubang sanggul menghadap ke atas. Letak sanggul ini di belakang bawah. Membuatnya disesuaikan dengan wajah, kepala, dan tubuh pengantin. Tujuan membuat sanggul malang ini adalah untuk melestarikan salah satu budaya sanggul tradisional. Melengkapi keindahan riasan pengantin Palembang Aisan Gede. Menyesuaikan riasan antara wajah dan kepala. Manfaatnya, kita melestarikan salah satu budaya sanggul tradisional, dapat menyerasikan riasan antara wajah dan kepala, dapat melengkapi keindahan riasan pengantin Palembang Aisan Gede. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Untuk itu tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
Info Kursus pemirsa. Setelah tadi kita sudah mendengar sedikit ulasan mengenai membuat sanggul malang pengantin Palembang Aisan Gede ini. Sekarang narasumber kita akan kembali menjelaskan. Yuk kita simak yang berikut ini. Baiklah pemirsa, untuk membuat sanggul malang pengantin Palembang Aisan Gede ini, terlebih dahulu kita harus mengadakan persiapan-persiapan, antara lain satu, perhiasan, sepatu, dan tas pengantin dilepas dan disimpan dengan baik. 2. Memakaikan busana yang mudah dilepas lewat bawah. 3. Memakaikan cape atau tutup bahu di atas bahu. 4. Posisi pengantin duduk di kursi dengan nyaman. B. Tempat atau ruang. Dalam melaksanakan membuat sanggul malang, perlu disiapkan ruangan atau kamar yang bersih, sejuk, dan tenang. C. Peralatan. 1. Kursi tempat duduk. Berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi, yang diberi kasur atau busa, sehingga nyaman untuk pengantin. Berjumlah 1 buah, untuk duduk pengantin saat dibuatkan sanggul. 2. Meja berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi taplak meja, berukuran 1 buah, untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 3. Nampan besar, terbuat dari melamin atau plastik, diberi taplak putih, berjumlah 2 buah, untuk tempat alat-alat dan bahan-bahan. 4. Cape, kain berwarna putih, berjumlah 1 buah, untuk melindungi dada dan bahu dari percikan hairspray. 5. Kotak kecil, terbuat dari plastik, berjumlah 6 buah, untuk tempat jepit bebek, jepit hitam, harnal besar, harnal sedang, rajut bulat, dan karet gelang, sisir sikat, dan sisir ekor. 6. Jepit bebek, terbuat dari logam, berjumlah 6 buah, untuk menjepit rambut sebelum sanggul jadi. 7. Jepit hitam, terbuat dari kawat tipis, berjumlah 2 lusin, untuk menguatkan sanggul. 8. Harnal besar, terbuat dari kawat tebal, berjumlah 6 buah, untuk menguatkan sanggul. 9. Harnal sedang, terbuat dari kawat sedang, berjumlah 10 buah, untuk menguatkan sanggul. 10. Rajut bulat, terbuat dari benang kasar, berjumlah 3 buah, untuk menghaluskan sanggul. 11. Karet gelang, terbuat dari karet, berjumlah 1 buah, untuk mengikat rambut. 12. Sisir sikat, bentuk sikat dengan gigi jarang-jarang, berjumlah 1 buah, untuk menyikat rambut. 13.
Sisir ekor. Bentuk sisir mempunyai ekor, berjumlah 1 buah, untuk menyisir rambut sebelum dibuat sanggul. Cemara. Rambut palsu, panjang 60-80 cm, berjumlah 1 buah, untuk membuat sanggul malang. 15. Topeng plastik, terbuat dari plastik menyerupai topeng, berjumlah 1 buah, untuk menutupi wajah agar terhindar dari percikan hairspray. 16. Kar surun, terbuat dari logam keemasan, berjumlah 1 buah, untuk hiasan kepala. 17. Kembang goyang atau sundur, terbuat dari logam, berwarna keemasan, bentuknya bulat, berjumlah 4 buah, untuk hiasan sanggul. 18. Cempako, terbuat dari logam, berwarna keemasan, bentuknya menyerupai bunga kuncup, berjumlah 4 buah, untuk perhiasan sanggul. 19. Kelapo setandan, terbuat dari logam, bentuknya seperti bunga mekar, berjumlah 1 buah, untuk hiasan sanggul dan menguatkan bunga sanggul. 20. Sumping, terbuat dari logam dan bunga kertas, berjumlah 2 buah, untuk perhiasan sanggul. 21. Suri inten, terbuat dari logam menyerupai sisir, berjumlah 1 buah, untuk perhiasan kepala. 22. Gandik, terbuat dari kain bludru merah, berjumlah 1 buah, untuk perhiasan kepala. 23. Bunga kertas atau korsas kecil, terbuat dari kertas krep berwarna merah muda, berjumlah 26 buah, untuk perhiasan sanggul. 24. Rajut melati kawungan, terbuat dari bahan putih dan hijau, bentuk seperti bunga melati dirangkai memanjang, berjumlah 1 buah, untuk perhiasan sanggul. 25. Sabuk rumbai, terbuat dari benang wol warna-warni, berjumlah 2 buah, untuk perhiasan kepala. 26. Taplak putih sedang, terbuat dari bahan putih berukuran sedang, berjumlah 1 buah, untuk taplak meja. 27. Taplak putih kecil, terbuat dari bahan putih ukuran kecil, berjumlah 2 buah, untuk taplak nampan. D. Bahan-bahan. 1. Hairspray, bahan pengeras rambut, berjumlah secukupnya, untuk merapikan sisiran rambut dan menguatkan sanggul. 2. Tebeng melati, terbuat dari melati segar, dirangkai menjadi 5 baris susunan melati, berjumlah 2 buah, untuk perhiasan kepala. 3. Kembang ure, uraian kembang segar terbuat dari daun pandan, bunga mawar, bunga cempaka, dan bunga melati, berjumlah 1 buah, untuk perhiasan sanggul. E. Diperlukan seorang gadis berusia 17-22 tahun untuk dijadikan model pengantin. Demikian alat maupun bahan yang harus kita persiapkan dalam membuat sanggul malang pengantin Palembang Aesan Gede ini. Bagaimana pemirsa? Sudah dicatat bukan alat ataupun bahan yang kita perlukan? Nah, berikutnya narasumber kita akan menjelaskan
dengan detail pengaplikasian alat-alat ataupun bahan-bahan tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih di Info Kursus pemirsa, tentunya masih membahas bagaimana membuat sanggul Malang pengantin Palembang Aesan Gede. Sekarang yuk kita simak kembali penjelasan lanjutan dari narasumber kita yang berikut ini. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan mulai membuat sanggul pengantin Palembang Aesan Gede ini dengan cara sebagai berikut. 1. Menyisir rambut, diikat dengan ketinggian 5 jari dari atas pertumbuhan rambut bagian belakang kepala atau di atas tengkuk. Rapikan sisa rambut yang diikat dengan hairnet, lalu dibuat pipih dan dijepit, diberi hairspray. Dua, pasang cemara dengan panjang 60-80 cm pada ikatan rambut. Bentuk sanggul ke kiri atau ke kanan dahulu menyerupai angka 8, melintang atau seperti pita. Ujung cemara dibelitkan ke tengah sanggul, tampak dari depan kira-kira 2 jari ke samping kiri dan kanan, lubang sanggul menghadap ke atas. 3. Masukkan bunga mawar merah muda dari kertas atau corsage ke dalam lubang sanggul kiri dan kanan. Masing-masing 13 buah, jadi jumlah semuanya adalah 26 buah. 4. Ditutup dengan harnet tradisional agar rapi dan bunga tidak jatuh. 5. Pasang ronce melati dari kertas bentuk kaungan di sekeliling sanggul. 6. Pasang suri inten di depan sanggul. 7. Pasang gandik di depan suri inten. 8. Pasang karsuhun atau crown bertabur inten yang sudah diberi sabuk rumbai dari benang wol warna-warni dan tebeng melati dari melati segar. 9. Pasang kembang goyang 2 buah di kiri sanggul dan 2 buah di kanan sanggul hadap ke depan. 10. Pasang kembang cempako 2 buah hadap ke depan, 2 buah hadap ke sisi sanggul. 11. Pasang kembang ure di tengah sanggul, dikuatkan dengan perhiasan kelapo setandan hadap ke belakang. Kembang ure ini banyaknya 7 untai, panjangnya kurang lebih 3 jengkal sebatas atas pinggang pengantin. 12. Pasang 1 pasang sumping di atas telinga. Hasil akhir, sanggul Malang ini mempunyai ciri khas
yaitu lubang sanggul menghadap ke atas. Nah pemirsa, seperti inilah tampilan hasil pembuatan sanggul malang pengantin Palembang Aisan Gede. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali ke hadapan Anda. Untuk itu tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Info Kursus. Nah, berikutnya narasumber kita akan memberikan tips-tips dan trik yang benar dalam membuat sanggul malang pengantin Palembang Aisan Gede ini. Untuk itu, simak penjelasan yang berikut ini ya. Jika kita memang menguasai dengan baik seni tata rias pengantin, baik itu tata rias wajah, tata rias busana, maupun tata rias rambut dan lain-lain, maka bisa dijadikan sumber penghasilan utama. Tidak sedikit mereka-mereka yang pernah mempelajari tata rias pengantin dengan serius, sekarang telah berhasil dan sukses dalam perbaikan ekonominya. Nah, pemirsa, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana membuat sanggul malang pengantin Palembang Aisan Gede ini. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semua dan menginspirasi juga memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat atau ingin memperdalam bidang perias wajah pengantin ini, dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi kami di website kami www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Salam Info Kursus.